Oke, berikutnya adalah setelah tadi kita paham tentang bagaimana cara menentukan arah gaya gitu ya dari dua muatan yang berinteraksi. Sekarang kita lihat hitungannya seperti apa. Jadi gaya Coulomb gitu ya, ini dapat dinyatakan sebagai berikut ya, 1/4 pi epsilon 0 Q sumber per R kuadrat dikali Q uji R topi. Nah, ini ya. Ini adalah dalam notasi vektornya. Tapi kalian jangan bingung dengan notasinya. Sekarang kita lihat. Saya akan paparkan langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan gaya Coulomb ini ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu. Tentukan yang mana muatan uji dan yang mana muatan sumber gitu ya. Bentar, muatan uji atau QU dan muatan sumber atau QS gitu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua ya, setelah tahu muatan uji dan muatan sumber, gambarkan arah gaya ya, pada muatan uji. Jadi gaya itu kalau kamu lihat itu digambarkan di muatan uji ya. Jadi kalau dilihat tadi di sini muatan ujinya kan yang hitam tuh. Jadi gaya itu kalau misalkan kamu lihat ada satu muatan sumber, kalau ada muatan sumber semua arah gaya itu digambarkannya pada muatan muatan uji. Seperti itu ya karena muatan ujinya adalah yang eh, hitam ini ya. Jadi gitu. Jadi yang kedua gambarkan arah gayanya pada muatan uji. Nah, untuk memudahkan dalam penentuan arah, yang ketiga itu adalah kalian jangan lupa gambarkan koordinat ya. Oke, koordinat yang nanti disepakati pada muatan uji. Gitu. Gitu ya, gambarkan koordinat. Lalu yang keempat, sebelum kita lanjut dengan proyeksi, yaitu kalian hitung dulu aja. Ya, hitung dulu masing-masing gaya gitu ya. Masing-masing gaya. Misalnya gayanya ada satu, ya udah hitung F1-nya berapa. Tapi kalau ada empat misalkan, ya itu. Berarti F1 berapa, F2 besarnya ya. Hitung besar masing-masing gaya. F2 berapa, F3 berapa, dan seterusnya. Oke, hitung. Lalu yang kelima, setelah dihitung, ya baru seperti vektor-vektor lainnya, proyeksikan gitu ya. Proyeksikan apa namanya eh, vektor gaya tadi ya, vektor-vektor gaya tersebut terhadap koordinat gitu ya, koordinat yang telah dibuat gitu ya. Lalu yang keenam apa sudah diproyeksi, lalu yang dilakukan berikutnya adalah sudah proyeksi berarti hitung ya, hitung total gaya pada masing-masing koordinat gitu ya. Atau dalam hal ini berarti hitung sigma fx-nya berapa, sigma fy-nya berapa gitu ya kalau dua dimensi. Kalau ada tiga dimensi, di tiga dimensi sigma f-nya, tapi biasanya nggak lebih dari dua dimensi lah. Jadi kalian tinggal hitung jumlah gaya pada sumbu x-nya berapa, sigma fx-nya berapa, dan jumlah gaya pada sumbu y-nya berapa, sigma fy-nya berapa. Oke, dan nomor 7, ya kalau udah ada sigma fx dan sigma fy, baru kalian bisa hitung berapa, hitung yang berikutnya adalah resultan gayanya gitu ya. Resultan gaya dan biasanya ditanya juga sudut ya. Sudut terhadap horizon. Nah, ini langkah-langkah ini yang harus kalian lakukan ya. Jadi, selama kalian melakukan langkah-langkah ini, sebetulnya semua problem gaya Coulomb bisa dilakukan. Nah, contoh seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Nah, misalkan saya punya langsung aja ya, kita yang di lebih dari level SMA. Saya misalkan punya tiga buah gaya, eh, tiga buah muatan, sorry.
positif, negatif, negatif. Seperti ini ya. Ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Kita misalkan Q1-nya 1 plus 1 mikrocoulomb, Q2-nya adalah min 2 mikrocoulomb, Q3-nya adalah min 1 mikrocoulomb. Seperti itu ya. Oke, nah misalkan jarak antara ininya adalah 3 mm. Misalkan antar muatannya adalah 3 mm. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, lalu dari sini misalkan eh, apa ya? Tentukan, misalkan ya soalnya adalah tentukan gaya yang dialami Q2 dan sudut gaya tersebut terhadap horizontal. Nah, biasanya yang ditanya seperti ini. Tentukan gayanya, ya, besar gayanya. Tentukan besar gaya yang dialami Q2 dan sudut gerak horizontal. Nah, jadi kita coba aplikasikan langkah-langkah yang sudah saya ajarkan tadi terhadap soal ini. Betul, yang pertama apa yang dilakukan? Yang pertama yang dilakukan adalah tentukan muatan uji dan muatan sumber. Nah, kalian tahunya dari mana? Nah, kita lihat lagi di sini. Jadi muatan uji adalah tempat di mana kita menggambarkan vektor-vektor gaya tersebut. Ya, jadi muatan sumbernya bisa banyak, muatan uji mah cuma satu. Jadi kalau dilihat dari konstruksi soalnya, yang mana muatan uji? Jadi muatan uji itu adalah yang ini kan. Ini adalah muatan uji. Berarti ini adalah kita sebut muatan sumber satu gitu ya. Dan ini adalah muatan sumber tiga. Kita sebut saja kayak gitu. Oke, nah jadi kita udah tahu muatan uji itu adalah Q2 dan muatan sumber itu adalah Q1 dan Q3. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah gambarkan arah gaya pada muatan uji. Gitu ya, arah gaya pada muatan uji. Nah, berarti muatan uji Q2. Berarti gayanya ini kan ada dua ya, akibat QS1 dan QS3 gitu ya. Nah, kita gambarkan satu-satu. Ya, seperti halnya di sini kan ya. Jadi kalian lihat nih. Ya, jadi kalau saya tambah satu, ada gayanya sini. Ya, lalu saya tambah satu lagi di sini ada gayanya ini. Jadi satu-satu kan digambar gayanya ya, masing-masing. Berarti di sini juga kita gambarkan masing-masing. Yang pertama akibat Q1. Berarti kemana? Berarti akibat Q1 karena ini apa muatannya berbeda ya. Q1 itu adalah plus dan Q2 itu adalah minus. Berarti mereka akan tarik menarik. Ya, tarik menarik itu maksudnya apa? Nah, di sini saya udah jelaskan. Tarik menarik artinya arah gayanya itu mendekati muatan sumber. Berarti di sini muatan sumbernya yang mana? QS1 yaitu Q1. Berarti arahnya ke sana. Ya, gitu. Saya sebut saja di sini adalah F1. Kayak gitu ya. Oke. Lalu itu oleh Q1. Lalu yang berikutnya oleh Q3. Oleh Q3 berarti gimana? Negatif sama negatif. Berarti akan menjadi tolak menolak. Berarti tolak menolak itu artinya apa? Kita lihat. Kalau tolak menolak berarti arah gayanya menjauhi muatan sumber kan ini. Menjauhi muatan sumber. Berarti kalau menjauhi kita tarik garis lurus ke sini. Lalu dia menjauhi berarti ke sana kan. Nah gitu ya. Ini adalah F3. Begitu. Lalu berikutnya apa? Gambarkan arah gaya sudah, lalu gambarkan koordinat. Nah, koordinat ini penting untuk menentukan arah. Jadi di sini saya akan gambarkan koordinatnya. Warna hijau aja ya. Nah, koordinatnya saya akan buat seperti ini. Oke, gambar koordinat itu bebas. Tapi biar gampang, saya buat menjadi horizontal dan vertikal seperti ini. Oke, X positifnya ke kiri, Y positifnya ke atas. Kenapa X positifnya ke kiri? Karena saya lihat proyeksi arah-arah gayanya itu semua ke kiri ya. Berarti nanti proyeksi X-nya akan ke kiri ini. Gitu ya. Ini arah gayanya ke sini. Lalu yang keempat, berarti ini udah, ini udah, ini udah. Dan yang berempat hitung dulu nih gaya-gaya F1, F2, F3. Oke. Berarti di sini saya hitung dulu. Berarti di sini F1 itu akan sama dengan apa? 1/4 pi epsilon 0 gitu ya. Berarti muatan sumbernya adalah Q1,
muatan ujinya adalah Q2 dibagi dengan R antara 1 dan 2 kuadrat. Berarti kalau saya masukkan 1/4 pi epsilon 0, ini nilainya itu konstan. 4 pi epsilon 0 kan semuanya konstanta. Nah, nilainya itu berapa? Mendekati 9 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi nilai ini tuh 9 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi 1/4 pi epsilon 0 itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kalau zaman SMA kalian sebut dengan K gitu ya. Ya, tapi di sini saya biar lebih spesifik, saya tuliskan 1/4 pi epsilon 0. Nah, sekarang Q1 berapa? 1 mikro. Berarti 1 mikro itu kan 1 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya berapa? Q2 itu min 2. Nah, minus itu kan hanya menentukan jenis muatan ya. Jadi, ketika kalian ngitung besar gayanya, tanda minus itu nggak usah dimasukin lagi. Kenapa? Karena tanda minus pada muatan ini hanya digunakan untuk menentukan arah muatan aja. Jadi ketika diperhitungkan, walaupun muatannya adalah muatan negatif, tapi di sini tanda negatifnya nggak usah dimasukkan. Jadi langsung aja seperti itu. Nah, gitu ya, tanda minusnya nggak dimasukkan. Dibagi dengan jaraknya, berarti jaraknya kan 3 milimeter ya. Berarti 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat gitu ya. Berarti kalau kita hitung sekarang, ini jadi 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Ini jadi 2 kali 10 pangkat min 12 seperti itu ya. Dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 6 seperti itu. Jadi di sini kalian lihat ini 9 dibagi dengan 9 habis, lalu ini 10 pangkat min 6 berarti ini sisa min 6. Maka kalian punya berarti sisanya adalah 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 2000 Newton gitu ya. Ini adalah F1. Nah, kalau F2-nya gimana? F2 kebetulan sama ya. F2-nya juga sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q, F3 ya. F3. F3 ya. Berarti kan adalah Q3 Q2 per R32 kuadrat. Berarti ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini 1/4 pi epsilon 0-nya. Q3-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Lagi-lagi, walaupun Q3 itu negatif, tapi di perhitungan besar gaya, saya tidak masukkan negatifnya. Karena negatif itu untuk menentukan arah kan ya. Oke, jadi pada vektor ya, mau itu gaya Coulomb ataupun medan listrik, tanda plus minus itu di besar apa namanya besar gaya besar vektornya itu tidak dimasukkan. Jadi tanda plus minus itu nanti hanya dipakai untuk menentukan arah aja ya. Oke. Lalu Q2-nya berapa? Q2-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 6 dan ini adalah 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Berarti ini besarnya sama ya. Besarnya karena angka-angkanya semua sama dengan F1 berarti ini juga sama itu adalah 2000 Newton. Seperti itu. Oke. Nah, berarti di sini langkah ke berapa? Sorry, di sini langkah keempat sudah selesai. Oke, lebih dari setengahnya udah kita lakukan. Lalu yang berikutnya apa? Proyeksikan vektor-vektor gaya tersebut terhadap koordinat. Oke, nah di sini kalian lihat ya. Kenapa harus diproyeksi? Karena kalau kalian lihat di sini, gaya-gaya ini tidak pada sumbu koordinat kan ya. Sumbu koordinatnya horizontal dan vertikal, sedangkan gaya-gaya ini miring gitu ya. Oke, nah untuk memproyeksikan kita butuh apa? Butuh sudut kan ya. Jadi kalau kalian lihat di sini segitiganya ini kan membentuk konfigurasinya membentuk segitiga ya. Segitiganya adalah segitiga sama kaki. Berarti kalau segitiga sama kaki sudutnya berapa di sini? Berarti di sini 60 derajat gitu ya. Di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Tapi di sini kan berarti kalau ini 60 derajat, berarti kan ini dibagi dua ya. Berarti ini adalah 30 derajat dan ini adalah 30 derajat. Berarti kalau ini 30 derajat, berarti sudutnya adalah 60 derajat. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini 30 berarti ini 30 derajat dan ini adalah 60 derajat. Berarti dari sini kita punya oke, kita F1 dulu. Berarti kan di sini kita punya ke sini adalah F1Y gitu ya. Dan ke sini adalah F1X. Begitu juga yang F3. Berarti ke sini adalah F3X dan ke sini adalah F3 F3Y. Begitu. Oke. Nah, saya ambil sudut tetanya yang 60 derajat aja ya. Saya ambil sudut tetanya yang ini 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Sehingga saya punya di sini ya. Oke.
F1X itu sama dengan F1 cos 60 derajat. Berarti sama dengan berapa? 2000 cos 60 adalah setengah ya. Berarti F1X itu sama dengan 1000 gitu Newton. Oke, dan F1Y itu berarti sama dengan F1 sin 60 derajat. Berarti sama dengan 2000 sin 60 adalah setengah akar 3 gitu ya. Berarti F1Y itu sama dengan 1000 akar 3 Newton. Sedangkan di sini F3X itu kalau kita lihat itu kan sudutnya 60-nya juga antara F3 dengan F3X ya. Berarti ini sama dengan F3 cos 60 derajat gitu ya. Oke, berarti sama dengan F3-nya adalah 2000, cos 60 adalah 1000. Gitu ya. Oke, jadi kita punya 2000 kok 1000, cos 60 itu setengah, sorry. Berarti F3X-nya adalah 1000 Newton. Sedangkan F3Y itu sama dengan F3 sin 60 derajat. Berarti sama dengan 2000 sin 60 itu adalah setengah akar 3 gitu ya. Berarti hasilnya adalah F3Y itu adalah 1000 akar 3 Newton. Oke, seperti itu. Kira-kira. Sampai sini. Oke ya. Nah, artinya kita udah dapat F3X dan F3Y. F1X dan F1Y juga. Berarti langkah yang ini juga proyeksikan sudah dibuat. Ya, nah, lalu langkah ke-6 itu hitung total gaya pada masing-masing koordinat. Nah, total gaya itu sigma Fx dan sigma Fy. Nah, karena kan kita udah punya ya, ini X, ini X, ini Y, ini Y. Ya udah, kita lihat berarti sigma Fx itu seperti apa. Artinya sigma Fx itu apa? Jumlah gaya-gaya pada sumbu X. Sekarang kita lihat jumlah gaya-gaya pada sumbu X seperti apa. Nah, F1X itu ke arah positif, F3X juga ke arah positif. Berarti dua-duanya dijumlahkan kan. Berarti plus F1X plus F3X. Berarti ini sama dengan berapa? F1X adalah 1000 besarnya ya. Tambah F3X juga 1000. Berarti besar adalah 2000 Newton. Sedangkan sigma Fy itu sama dengan apa? Coba sigma Fy. F3Y itu ke positif dan F1Y itu ke negatif. Berarti ini adalah plus F3Y min F1Y gitu ya. Berarti ini sama dengan 1000 akar 3 minus 1000 akar 3. Berarti sama dengan 0. Gitu. Nah, apa artinya ini? Berarti kalau kalian lihat di sini, jumlah gaya pada sumbu X 2000, jumlah gaya pada sumbu Y 0. Artinya resultan gaya itu nanti arahnya hanya ada arah sumbu X saja, yaitu ke 2000, besarnya 2000 ke arah X positif, karena ini positif kan. Sedangkan di Y-nya nggak ada. Gitu. Sehingga kita lihat, berarti F totalnya itu adalah 2000 Newton. Dan sudut terhadap horizontalnya adalah 0 ya. Sudut terhadap horizontalnya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan F total ini ya 2000 Newton kan horizontal gitu ya ke arah sumbu X positif. Seperti itu. Oke, itu.